Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih bisa datang hadir bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini saya mau bahas satu masalah yang di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak pertanyaan dan masih banyak ya
orang-orang di antara kita yang masih ragu gitu ya, karena perkara-perkara yang meragukan ini kan yang sebetulnya harus kita tinggalkan ya. Kata Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa-apa yang menjadi sesuatu itu yang menjadi ragu kepada perkara-perkara yang tidak ragu lagi gitu. Jadi kalau ragu tinggalkan ya, kalau sudah hilang keraguannya maka ambillah gitu ya. Jadi perkara itu penting juga, apalagi ini adalah perkara yang sangat mendasar gitu Ibu. Jadi hari ini saya mau serius, jangan ada yang tawa. Ini perkaranya adalah yang pada ghalibnya dialami oleh ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, karena ini orang laki enggak, ini khusus untuk ibu-ibu, yaitu babul haidi, bab tentang haid ya. Walaupun ini sudah biasa dan ini pun sesuatu yang sudah ibu-ibu udah lewat babnya, tapi ada perlu yang ditekankan gitu ya dalam perkara bab haid ini, agar tidak menjadi satu keraguan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan nanti jika ini manfaat gitu ya Bu, sampein gitu ya, dan ibu yang udah tahu amalin gitu. Jadi apa namanya, pelopornya ibu gitu. Justru jangan ketika kita udah tahu malah kita yang melanggar dan kita yang tidak mengamalkan apa yang sudah kita tahu gitu. Ibu ya sini apa namanya, nggak keburu saya ngotok kopi ya ini, dan juga tebal banget ini kitabnya. Saya ngeri juga kalau baca kitab begini Bu, ngeri ketiban kaki, tebal banget katanya, serius ya, emang oleh semarannya begitu. Jadi di sini saya ceritain aja ya Bu, dengerin aja Ibu, dengerin, terserah mau tidur mau apa bodo amat, yang penting saya udah nyampein. Iya, kemarin karena ada cerita, ada orang berangkat ngaji pagi-pagi Bu, jam 5 pagi dia udah berangkat, pengen dapat tempat yang paling depan. Iya, tapi setelah dapat tempat yang paling depan tidur, sampai selesai ngaji dia tidur. Ya bagus sih niatnya ya, pengen di paling depan itu, tapi bisa jadi ada yang paling depan cuma jadi bahan apa, riwayat doang, bahan cerita. Gua ngaji paling depan, lu kemana kemarin? Kagak ada, gua paling depan. Cari-cari nggak ada, lagi nunduk aja gitu, tidur ya. Sini Bu, saya ceritain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid. Ini satu bab menjelaskan tentang haid ya. Ta'riful haidi lughatan as-sailanu yuqalu hadal wadi idza sala. Jadi kalau bicara tentang haid, pengertian haid itu pada lughah ya, pada bahasa, haid itu artinya as-sailanu ya. Sailan itu artinya mengalir Bu. Jadi kalau dikata haid, haid itu apa? Haid itu adalah mengalir pada bahasa, pada lughah. Karena nanti ada pengertian secara istilah syar'i. Kalau dalam pengertian lughahnya, haid itu adalah as-sailan, artinya mengalir. Jadi segala sesuatu yang mengalir itu namanya haid pada lughah, pada bahasa gitu ya. Jadi kalau ibu ngelihat air mengalir itu namanya haid, tapi pada lughah ya, pada bahasa, tidak pada istilah syar'inya gitu ya, haid. Dan haid ini bicaranya memang khusus bagi orang perempuan gitu ya, karena yang
haid itu hanya perempuan, jadi nggak ada orang laki-laki itu haid. Makanya kalau ada orang laki-laki berubah jadi perempuan, ada kan ya, dia ingin nggak pengen jadi perempuan, nggak pengen lagi jadi orang laki, pengennya jadi orang perempuan gitu. Apa kalau dalam istilah sekarang namanya transgender. Tapi pada fitrahnya apakah dia haid? Tidak, gitu. Karena memang terlahir dia sebagai laki-laki. Makanya salah satu dosa besar itu ya, Bu. Nggak boleh tuh. Jadi ada orang laki pengen jadi perempuan, katanya kecewa dan lain sebagainya. Ada juga sebaliknya, ada orang perempuan pengen jadi orang laki. Padahal masing-masing itu udah ada apanya? Fitrahnya, laki-laki dan perempuan. Jadi yang haid itu adalah perempuan gitu. Yang men adalah laki-laki, perempuan woman gitu ya. Tapi apakah semua perempuan itu haid? Ya. Dalam riwayat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Fatimah Al-Batul ya, beliau itu ya orang yang tidak haid semasa hidupnya. Bahkan dalam riwayat Fatimah itu ketika melahirkan ya, melahirkan putranya Hasan Husain, Fatimah itu kalau habis melahirkan, darah yang keluar yaitu darah nifas, lahzotan, darahnya keluar berbarengan dengan keluarnya janin. Habis itu nggak keluar darah lagi. Saking luar biasanya Allah pelihara agar Fatimah itu tidak terlewat dari sholatnya. Luar biasa ya. Ada yang mengatakan Fatimah Al-Batul itu sama seperti Maryam binti Imran gitu ya. Maryam binti Imran siapa, Bu? Ayo, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada perempuan-perempuan suci yang ketika hidupnya belum pernah dia keluar haid, karena memang Allah takdirkan agar supaya dia tidak pernah luput dari ibadahnya. Ada juga yang mengatakan istri Fir'aun, Bu, Asiyah ya, beliau juga ada yang mengatakan satu riwayat bahwasanya beliau itu tidak pernah haid, betul-betul dijaga oleh Allah sehingga orang-orang suci itu senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ibu-ibu. Kadang ibu-ibu udah selesai nih pada haidnya gitu ya. Zuhur katanya ntar aja dah mandinya, asar sekalian sholat. Dosa nggak? Dosa. Kalau suci udah nggak keluar lagi darah haidnya, buru-buru kemana? Mandi. Ada nggak yang nunda-nunda begitu? Ada. Suci di waktu isya, malam-malam ogah amat mandi, besok aja subuh sekalian sholat subuh. Nah itu juga ya, ya yang ngangguk-ngangguk berarti itu dia. Nah, iya gua banget itu ya. Tuh. Ya saya tahu begitu karena ada beberapa yang cerita gitu. Ada ibu-ibu cerita, Pak Ustadz bagaimana kalau saya haid, kayaknya malam tuh udah nggak keluar, cuman malam-malam segen banget saya mandi, soalnya nimba gitu, sumurnya ada di luar, di samping sumur ada pun rengas gede banget gitu. Saya iseng kan gitu ya, mana nimba malam-malam, sampingnya pun rengas kan gitu ya. Sebelah sono dikit ada kuburan Cina lagi kan gitu. Nah, banget ya. Ya, ini sering dialamin ya. Nah, makanya hal-hal yang kita anggap kayaknya sepele, sering kita lewati, akan tetapi ternyata masih ada sesuatu yang ragu, ada sesuatu yang kurang tepat sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi itu salah satu ya. Walaupun nanti dalam pendapat lain tidak menyebutkan bahwasanya fitrahnya seorang perempuan itu ya haid, tapi memang ada perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Fatimah Az-Zahra itu ketika sahabat melihat apa yang ada pada diri Fatimah itu sama mirip sekali dengan apa yang dilihat dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat itu banyak melihat, kalau ngelihat Fatimah, ya Allah, Rasulullah banget dah. Ibadahnya, akhlaknya, perangainya semuanya mirip sekali dengan
Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Ali begitu luar biasa tertarik, jatuh cinta kepada Fatimah. Karena apa? Sayyidina Ali ketika melihat Fatimah itu gambaran seperti apa namanya, ketika bercerminnya Rasulullah SAW di sebuah cermin kaca, nah itu bayangannya adalah Fatimah Al-Batul gitu. Makanya dalam riwayat disebutkan perempuan-perempuan hebat, salah satunya adalah Fatimah gitu. Wa syar'an, adapun pada syar'i, haid itu adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihhah ya. Yang namanya haid itu adalah damu jibilatin, darah normal ya. Damu jibilah itu darah normal, yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yaitu yang keluar dari ujung rahim orang perempuan ya, min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihhah, dengan cara yang sehat. Jadi orang kalau haid itu sehat, sebetulnya sehat. Karena apa? Ada apa namanya, sel-sel telur yang tidak dibuahi lalu meluluh ya, keluar lewat apa namanya, kemaluan. Itu karena ada apa namanya, proses cara yang sehat bagi seorang perempuan yang adalah mengeluarkan darah haid gitu. Jadi disebutnya damu jibillatin gitu ya. Damu jibillah ay damu tabi'iyah ya, atau damu tabi'in. Kama qala hada syai'un katabahullahu ala banati Adam. Nah, ini damu jibillah adalah darah normal, tabiat ya. Tabiat itu kan kebiasaan. Jadi disebut damun tabi'iyun ya. Tabiat itu bahasa Arab, tapi sekarang udah jadi bahasa Indonesia, tabiat gitu ya. Padahal asalnya tabiat, pakai to. Wah, ibu kalau tahu aslinya ngomongnya jangan tabiat, tabiat. Lu paseh amat, lah ngaji gua kan gitu ya. Tabiat kan gitu. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi. Jadi kalau bicara tentang fitrah seorang perempuan, nah ini melalui hadis Rasulullah SAW, akhrajahul Bukhari ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam ya. Ini adalah haid ya. Kata Nabi, hadza syai'un, haid itu adalah sesuatu, katabahullahu, yang mana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala banati Adam, kepada anak cucu perempuannya Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau ada perempuan itu haid, maka itu adalah sesuatu yang sudah dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu perempuan daripada Nabi Adam. Ini berarti cucu Nabi Adam ini bukan? Iya. Makanya orang kalau ngaku-ngaku punya nasab, sama juga kita juga punya nasab yang bagus. Apa? Ujungnya Nabi Adam. Tapi jangan ngaku tiba ngaku-ngaku doang, semenggah kagak. Kayak kita malu ya ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku, malu kita. Padahal kalau ngaku-ngaku iya kalau bener, kalau kagak kan gitu. Kalau bener juga jadi apa? Ujub jadinya, takabur jadinya, sombong. Makanya ibu kalau ada apa-apa diem aja bu ya, tawadu aja, diem aja gitu ya. Ditanya diem aja, lalu ngapa diem aja gitu. Itu iya, kalau dia ngaku-ngaku tapi nggak bener kan jadi rusak ya. Ngaku-ngaku emang bener tapi takabur jadinya, sombong gitu. Nggak usah, jangan jadi setan aku kan sekarang banyak gitu ya, apalagi musim ya politik begini sekarang ya, itu jadi setan aku. Dan ini ternyata memang anak cucu perempuan Nabi Adam, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam gitu ya. Ini telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu perempuan Nabi Adam itu adalah keluar darah haid. Ini sesuatu yang sudah ditetapkan. Perempuan
Jadi orang laki kagak. Jadi jangan lagu-laguan orang laki pengen jadi perempuan. Ketetapan Allah nggak bisa. Makanya ketika ada orang yang merubah daripada kudrat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dosa besar. Makanya kalau ada yang mendukung apa Bu? LGBT, ya. Ada orang yang mendukung LGBT, ya sama sesatnya juga itu. Apa LGBT? Lontong, geho, bakwan, tahu, gitu ya. LGBT. Itu kan LGBT apa? L-nya apa? Lesbian. Iya. B-nya biseksual, gitu. Apa? J-nya dulu, G-nya apa? Gay. B-nya biseksual. Lalu T-nya apa? Transgender. LGBT itu bukan hanya orang perempuan demen perempuan, gitu ya. Orang laki demen orang laki. Transgender juga begitu juga. Apa? Orang yang tidak bersyukur dengan kondisi dia sendiri. Orang laki nggak bersyukur, dia pengen jadi perempuan. Orang perempuan pengen jadi orang, ya transgender, merubah. Ya kalau bahasa fikih ada yang namanya khunsa, Bu. Khunsa ya. Khunsa itu dalam fikih ada. Makanya dalam fikih ada istilah khunsa muskil. Khunsa muskil adalah orang yang terlahir dengan keadaan dua kelamin, dan muskil susah untuk ngapain? Untuk membedakannya. Nanti dalam fikih kalau ada orang lahir dengan dua kelamin, nanti dilihat itu anak kencingnya dari mana. Gitu ya. Untuk menentukan dia itu laki-laki atau perempuan, lihat kencingnya dari mana. Pas dilihat dua-duanya keluar. Bingung kan? Tungguin dulu tuh. Tungguin. Ntar kalau udah gede-gedean dikit, misalkan si anak ini ternyata haid apa kagak? Kalau dia tidak haid, maka tetapkanlah dia sebagai seorang laki-laki. Tapi kalau dia haid, maka tetapkan dia sebagai seorang perempuan. Lalu kalau misalkan ya, nanti kan tanda-tanda haid bagi laki-laki dan perempuan ada perbedaan ya. Kalau perempuan itu haid, kalau orang laki biasanya mimpi. Tapi orang perempuan juga ada yang mimpi, Bu. Anak perempuan ketika masuk usia haid ada juga yang mimpi. Makanya ditanya anak-anak ibu yang pada udah mau masuk usia akil balik, kalau dia kagak haid, tanya dia ngimpi nggak, gitu. Karena bisa jadi anak perempuan juga ngalamin mimpi. Ini ternyata anak mimpi juga, haid juga, lah bingung, ini laki apa perempuan ya. Ntar lihat cenderungnya dia demen sama orang perempuan apa demen sama orang laki. Kalau dia demen sama orang perempuan, dia laki-laki. Kalau dia demen sama orang laki, berarti dia perempuan. Itu saking luar biasanya fikih. Nah itu ada di dalam fikih yang namanya khunsa. Tapi kalau transgender nggak ada, ya. Ada orang laki pengen jadi perempuan atau orang perempuan pengen jadi laki-laki. Kalau transgender memang lahirnya dengan dua kelamin, tapi nanti ketika dia masuk usia dewasa suruh pilih dan kita tetapkan siapa sebenarnya dia laki-laki atau perempuan. Kalau yang sekarang itu bukan khunsa namanya. Ya kalau dalam bahasa kita kan khunsa itu artinya banci. Ya, tapi kalau banci dalam fikih memang jelas. Kalau ini yang banci sekarang, banci kaleng namanya. Kan itu ya. Iya kan? Laki pengen jadi perempuan. Lalu ketika kelaminnya bagaimana? Operasi kelamin dan sebagainya. Nah, ini mah enggak. Karena memang dia terlahir dalam keadaan dua kelamin gitu. Lalu itu hadis Rasulullah SAW. Lalu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Itu darah keluarnya dari pangkal rahim, ya, dengan cara yang sehat. Keluarnya dari pangkal rahim daripada perempuan, berbeda dengan darah fasad nih, Bu. Bi khilafi damil fasadi fa innahu yakhruju min adna rahimil mar'ah. Berbeda dengan darah fasad. Kalau darah fasad itu darah yang keluar dari rahim yang ujung, beda lagi gitu ya. Jadi antara aqsa dengan adna itu beda. Jadi ada darah haid, ada darah fasad. Dan ketika keluar darah haid pun itu ada darah yang berbeda kondisinya. Ibu pernah ngelihat darah haid keluar lalu ibu liatin? Pernah nggak? Beda nggak warnanya? Beda. Kondisinya beda gitu ya. Dan dia keluarnya dengan cara yang
sehat gitu, ala sabili sihah ay laisa bisababi maradin au illatin. Jadi darah haid itu keluar karena sehat dan keluarnya bukan karena sakit atau karena penyakit gitu ya. Saya kalau haid sakit ya udah pasti ya. Ada orang kalau ada yang namanya apa kalau istilahnya, kalau dari lagi haid itu suka sakit, apa istilahnya itu ya, nggak tahu dah pokoknya. Ada orang sakit banget ya, ada yang sampai melintir kan gitu, saking sakitnya. Ya udah pasti sakit karena memang dia keluarnya dari dinding rahim, dan ketika sel telur yang tidak dibuahi tadi itu nempel di dinding rahim, kan dia membusuk gitu ya, boleh jadi sakit gitu ya. So tahu amat ya gitu. Emang udah pernah apa kan? Ya kan kita belajar ya, nanya-nanya gitu. Asmaul haidi, adapun nama-nama haid khamsata asyara isman, Bu. Jadi haid itu namanya ada 15 nama, Bu. Banyak bener istilahnya. Kita yang paling kita kenal ya apa? Haid doang, haid sama istilah kedokteran apa? Menstruasi. Tapi kita singkat dengan men. Atau lagi istilah yang paling sering disebutin dapet. Gitu ya. Iya enggak? Saya jarang itu dapetin orang lagi head, oh enggak, lagi men enggak. Yang paling siapa? Lu ngapa enggak sholat? Lagi dapet. Ya. Lagi dapet. Kalau kata temennya, lu ngapa kagak sholat? Lagi dapet, lah beres. Ya. Gitu ya. Dapet banyak enggak katanya gitu. Jadi nama-nama haid itu khamsata asyara isman jama'aha ba'duhum qailan, ya, dihimpun oleh para ulama itu dengan sebuah syair bahwasanya nama-nama haid itu lil haidi asyratu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamsu ikbaru tamsun irakun firakun ma'adha dhahikun darsun dari darasun nifasun far'u is'arun. Banyak bener, Bu. Jadi haid itu ada namanya 15 nama ya, yaitu haid, mahid, mahad, tamsu, ikbar ya, irak, firak, adza, dalik, darsu, dirasu, nifas, qar'u dan i'sar. Banyak namanya itu, ada 15. Ya, ini hanya sebagai pengetahuan aja, nggak mesti diapalin, Bu. Atau misalkan gini, ya namanya kadang-kadang kita udah ngaji juga kan buat apa sih namanya perbendaharaan kita juga gitu. Nyombong juga gitu, udah ngaji kan gitu. Lu ngapa nggak sholat? Ini gue lagi darsun katanya. Orang pada bingung, lu ngapa ya? Darsun apa ya katanya? Gitu ya. Darsun apaan sih? Sombong dah. Lu nggak ngaji sih katanya. Sombong amat katanya gitu. Ya, sebagai pengetahuan ya, nama itu ada. Apa? Lil haidi asyratu asma'in wa khamsatuha ya haidun, ya haid ya. Yang pertama kali disebut adalah haid. Yang kedua mahid ya. Yang ketiga mahad ya, mahadun ya. Lalu tomsun, ta mim sa, tomsun. Lalu ikbarun, ikbar pakai kaf tuh, ikbarun gitu ya, tomsun. Itu pakai sa tadi, Bu, tomsun. Tapi ada juga yang menyebut pakai sin ya, tomsun pakai sin ya, bukan pakai sa. Lalu irakun pakai kaf, irakun. Lalu firakun ya. Lalu dhahikun ya, dhahikun. Ada azan juga pakai zal ya, azan itu. Lalu ada apa namanya, darsun ya, darsun iya pelajaran itu ya, darsun. Lalu dirasun ya, diras. Lalu nifasun, nifas. Lalu qar'un.
lalu i'sarun, i'sar, ya itu namanya nama-nama haid itu. Nyatet dah. Oh iya. Ya tahu. Kayak pelajaran imla ya di madrasah. Ada 15. Ini waktunya singkat ya Bu. Saya singkat-singkat aja dah. Wa muddatul haidi, adapun masaknya ya. Ya, masak darah haid. Wa muddatul haidi aqalluhu yaumun wa lailatun. Darah haid itu minimal banget, masa keluar darah haid itu adalah yaumun wa lailatun, yaitu sehari semal 24 jam Bu. Yang namanya haid itu paling minim 24 jam, bukan lahzatan, beda. Nanti kalau darah nifas memang paling minim banget itu lahzatan. Artinya apa? Orang habis ngelahirin, keluar anak, lalu keluar darah, habis itu nggak keluar darah lagi. Bagaimana kondisinya kalau nggak keluar darah lagi? Ya udah buru-buru mandi, berarti dia udah suci, gitu ya. Kalau darah nih, tapi kalau haid itu minimal banget adalah yaumun wa lailatun, 24 jam. Ya, jadi diperiksa lagi kalau misalkan ketika itu nggak keluar, ya, misalnya udah keluar lalu nggak keluar lagi, nanti cek lagi. Karena masa haid itu paling minim adalah 24 jam, bukan sekali keluar, nggak keluar lagi, enggak. Nanti lihat lagi, bisa jadi pagi dia keluar, siang kagak keluar, sore keluar lagi. Nah, karena darah haid itu kayak begitu. Karena disebutkan dalam penyebutan ini, muddatul haidi aqalluhu yaumun wa lailatun, ya paling sedikit banget haid itu keluar sehari semalam, kira-kira 24 jam itu. Aktsaruhu Homsata asyara yauman bilayaliha. Adapun maksimal banget orang haid itu adalah 15 hari 15 malam. Kok begitu? Iya, karena tadi paling minimal adalah sehari semalam. Jadi paling banyak 15 hari 15 malam. Itu jadi dihitung hari dan malamnya. Jangan dihitung harinya doang, tapi dihitung hari dan malam. Karena hitungan minimal adalah 24 jam gitu ya. Ghalibuhu, adapun pada ghalibnya ya, pada kebiasaannya itu adalah sittatun au sab'atu ayyamin, 6 atau 7 hari. Bilayaliha. Ya, bilayaliha maksudnya sehari semal, itu pada ghalibnya ya. Ini yang biasa terjadi kepada kebiasaan kita ya, ibu-ibu kalau keluar darah haid biasanya 6 atau 7. Kalau ada orang yang haid sampai 14 hari bagaimana? Ya haid. Karena sampai 15 hari pun itu masih haid juga, tapi itu paling maksimal. Kalau misalkan dia haidnya udah di hari yang ke 16, ya nanti dicek, itu bisa jadi bukan darah haid, akan tetapi bisa jadi darah fasad tadi, atau istihadah gitu ya. Jadi bicara tentang minimal dan maksimalnya tuh. Tapi ada juga orang yang haidnya, ada yang bicara siklus ya. Nanti karena di sini disebutkan wa ghalibuhu, karena bicara kebiasaan, nanti ngelihatnya siklusnya. Ibu-ibu biasanya haid berapa hari gitu ya. Biasanya kan ada tanggal-tanggal tertentu memang ibu-ibu itu keluar darah haidnya. Biasanya tanggal segini saya udah haid nih. Tapi bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Karena memang produksi daripada sel telur di tubuh ibu-ibu bisa jadi berbeda-beda. Karena apa? Bedanya apa yang dikonsumsi berkenaan dengan ya makanan tuh ya. Kalau gizinya bagus, ya kan sel yang diproduksi juga bagus dan dalam jumlah yang banyak. Ya kalau makannya ikan teri, ikan gesek, sehat itu Bu. Saya mohon itu makan daripada saya nih makan launya ikan teri sama ikan gesek. Saya mendingan itu daripada makan sama ayam saya mah. Iya. Belum pernah saya itu. Ya.
Nah itu apa namanya, masa yang bicara tentang minimal sama masa maksimalnya dia itu haid. Nah ini saya singkat saja. Ada sesuatu, nah sebetulnya yang menjadi pertanyaannya itu adalah hal-hal yang diharamkan ketika haid. Nah ini yang masih banyak ada keraguan, ini sebenarnya boleh apa enggak sih gitu ya, ini boleh apa kagak sih. Nah nih, jadi saya singkat saja karena memang waktunya sangat singkat ini Bu. Alladzi yahrumu bil haidi faqat. Nah jadi kalau ada orang yang haid, ada sesuatu yang diharamkan gitu ya. Jadi kita jangan apa? Jangan mengambil perkara yang khilafiyah, Bu. Ya, yang khilafiyah yang bikin kita ragu. Padahal dalam perkara haid itu sudah jelas adanya, ada hal-hal yang diharamkan. Alladzi yahrumu bil haidi. Ya, adapun yang diharamkan bagi orang yang haid, ya udah pasti yang diharamkan bagi orang yang haid itu ya sama seperti ketika ada orang yang dalam keadaan berhadas, ya gitu ya. Alladzi yahrumu bil hadathi, secara umum nih, Bu. Alladzi yahrumu bil hadathi wal janabati wal haidi. Adapun yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas dan orang yang sedang janabah dan orang yang haid itu as-sholatu, yang pertama sholat, udah pasti ya. Orang biar kata rajin banget sama sholat, giliran lagi haid jangan sholat, Bu. Ya mau lagi sedang rajin-rajinnya gitu, mentang-mentang rajin sholat ya. Kecuali nanti ibu-ibu kalau dalam keadaan ini bukan sholat sih, ibu nanti kalau Idul Fitri atau Idul Adha nih, misalkan dapetin Idul Fitri, ibu-ibu lagi haid, nggak boleh kan? Haram hukumnya. Kan yang namanya sholat itu haram, baik itu sholat fardu maupun sholat. Tapi disunnahkan bagi ibu yang dalam keadaan haid ngikut orang-orang yang pada sholat id untuk bukan sholat tapi untuk ngikut mendengarkan khutbah Idul Fitri. Jadi ibu-ibu kalau haid nih, sedangkan ibu-ibu ketika itu pengen, ya Allah pengen banget sholat id, ternyata dapat orang-orang berangkat, ibu ikut berangkat. Tapi kalau dilaksanakannya di masjid, ibu jangan masuk ke masjid. Tapi biasanya ibu kan emang di luar adanya ya. Ya, ibu di luar biasanya di bawah pun jeruk, kan gitu. Ya, atau enggak di mana gitu, di senderan di warung ucok. Yang penting kedengeran gitu ya. Nah itu sunnah tuh. Sunnah ngikut mendengarkan khutbah, enggak sholat enggak. Jadi kalau orang-orang pada sholat, ibu ngikut aja sono. Tapi dengan pakaian yang rapi, ya, dengan menutup aurat, pakaian yang terbaik, udah ngikut tuh. Misalkan sholat di masjid, mana sih? Di sini masjid di mana ya? Ya, deket lah. Misalkan di situ tuh di Al-Kautsar masjid. Ya, ibu di sebelah sini, di sebelah sini jalan tuh kan apa namanya, sound systemnya kedengeran keluar ya. Ya, jadi ibu dengerin khutbahnya tuh. Datang bener-bener dengerin, tapi gitu ya. Jangan datang dia ceritaan gitu. Gua kemarin beli baju ini nih. Nggak ada lagi nih limited edition kan gitu. Cuman ini doang. Ya. Mendingan gak usah datang dah kalau begitu. Ya. Jadi orang yang haid nggak boleh sholat. Lalu apa? Tawaf. Tawaf nggak boleh itu. Fardhon wa naflan. Li'annahu bimanzilatis sholah. Nggak boleh tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Karena apa? Li'annahu bimanzilatis sholati. Karena dia menduduki kedudukan shol. Karena kata Nabi, at-tawafu bil ka'bati kas sholah. Orang yang tawaf di Ka'bah itu sama seperti orang sholat. Ada apa? Ada syaratnya, mesti suci dari hadas. Gitu. Jadi tawaf nggak boleh. Lalu apa lagi? Masul mushaf, ya. Menyentuh mushaf tuh jangan, nggak boleh itu menyentuh mushaf. Emang apa menyentuh mushaf? Ya karena bicara mushaf itu
la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah engkau menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Jangankan dia haid, enggak punya wudu aja nyentuh mushaf enggak boleh gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh tuh. Kita ngambil perkara-perkara yang justru yang berat, Bu. Jangan yang meringankan gitu ya. Karena saking apanya kita berihtiyat, berjaga-jaga, mengantisipasi gitu. Jadi kalau lagi haid jangan megang mushaf gitu ya. Bagaimana kalau itu ada mushaf jatuh di bawah, khawatir terinjak orang. Kalau begitu ada rusuhnya, ada keringanan, buru-buru selamatin. Tapi kalau dalam kondisi yang biasa, megang nggak usah, jangan. Lalu ada yang nanya, bagaimana kalau dicempal? Emang panci ya? Ini kan saya kagak megang. Saya ngambil selampe, kata gitu, selampe lalu pegang. Ya sama aja, niatnya ngapain? Ambil saja, nggak boleh juga. Nyempal, emang apa dicempal? Karena ada pertanyaan begitu. Bagaimana kalau megangnya nggak langsung, katanya? Saya pegang pakai kain atau sebagainya. Ya kan niatnya ngapain? Ya kan juga nggak boleh. Gitu. Atau hamlul mushaf, bawa. Nyentuhnya nggak boleh, bawa nggak boleh. Bawanya di mana? Dalam tas. Gitu ya. Kan saya nggak pegang. Yang saya pegang tasnya. Lalu niatnya bawa mushaf, ya itu nggak boleh. Yang boleh ketika misalkan di dalam tas ibu ada mushaf dan lupa untuk dikeluarin. Gitu ya. Misalkan pulang ngaji tahsin, mushafnya lupa dikeluarin. Sedangkan ketika itu ibu mau pakai tas lagi, pakai tas itu. Sedangkan dalam keadaan haid, bawa aja itu tas. Ya. Lupa itu diturunin, ke bawah tuh mushaf. Boleh kalau begitu. Tapi kalau sengaja membawa itu nggak boleh. Kan gitu kadang-kadang lupa ya, Bu. Ya pulang ngaji dari mana lupa diturunin, ya uli apa gorengan. Lah gorengan sampai bau, lupa diturunin tuh. Iya. Makanya kalau lagi ngaji jangan suka comot-comot. Iya. Emang kalau itu ukuran dimakan di situ, makan aja di situ. Kan kita kadang begitu ya. Yang dimakan lain, yang di tangan lain, tangan kiri lain. Itu ntar yang dimasukin tas lain lagi kan gitu. Macanan lupa ntar ya. Lupa itu tas digantung. Udah 3 hari. Ini bau apa ya katanya? Ya. Nah, dan juga haram nih, ya haram bagi orang-orang yang haid itu adalah as-saum, puasa, ya. Ya, nanti dulu. Nah, kita sambung dulu. As-saum. Ya, as-saum itu adalah puasa gitu ya. Puasa itu termasuk yang diharamkan ketika dia haid gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang diharamkan ketika haid itu adalah al-lubthu fil masjid. Ya, al-lubthu fil masjid nih, berdiam diri di masjid itu. Wa mithlul lubthi at-taraddudu. Adapun yang semisal dengan berdiam diri di masjid adalah at-taraddud, mundar-mandir. Ya, di dalam masjid tuh. Jangan. Itu. Jadi dalam hal ini orang yang haid itu dalam keadaan punya hadas besar. Jadi bukan karena khawatir mengotori masjid gitu ya. Kan ada yang bilang, kan nggak mungkin darah haid saya itu berceceran karena sekarang saya udah pakai yang namanya pembalut. Bukan masalah itunya. Dalam perkara ini sebetulnya bicara tentang apa namanya, orang yang dalam keadaan haid itu ada keharaman untuk berdiam di masjid. Nah ini yang sering perkara-perkara ini yang masih orang agak bingung. Boleh nggak sih gitu ya? Padahal orang yang haid itu jangankan dia al-lubthu, al-mururu fil masjid saja nggak boleh. Al-murur itu apa? Liwat, tibang jalan dong, ngelewatin doang. Al-lubthu kan berarti diem. Ya beda tuh, al-murur berarti ngelewatin. Misalkan masuk ke masjid nih, pintu belah betan gitu ya, atau pintu sebelah belor,
pintu belah budik. Dia masuk dari belah belor, keluar dari belah, itu namanya murur, lewatin doang. Ngerti nggak belor? Pintunya di utara, kan masjid biasanya banyak pintunya ya. Pintu utara, ada pintu selatan. Dia masuk dari pintu utara, keluar dari pintu selatan. Itu al-murur. Sedangkan di dalam keadaan haid, dalam fikih nggak boleh. Al-mururu fil masjid. Murur aja kagak boleh, apalagi dia alub. Alub itu artinya berdiam. Selama dia masih haid, dia berarti dalam kondisi haid dan belum suci. Nah, dikatakan alub itu juga begini. Kalau masuk dari pintu utara, keluar dari pintu selatan, itu namanya al-murur. Tapi kalau misalkan dia masuk dari pintu utara, dari pintu selatan balik lagi ke pintu utara, itu udah disebut alub itu namanya. At-taradud berarti apa? Mundar man. Kalau al-murur itu timbang liwat. Al-murur aja nggak boleh, apalagi at-taradud. Taradud mundar mandir. Apalagi diem. Ya, ini banyak yang perkara ini masih bingung gitu ya orang. Karena ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau pengajian diadainnya di masjid? Gitu ya. Kan sering ya, pengajian-pengajian diadakan di masjid, sedangkan dia dalam keadaan haid. Saya boleh ngikut ngaji apa kagak? Gitu ya. Boleh masuk nggak di dalamnya? Gitu ya. Kan itu dalam makomnya belajar namanya. Tetap dalam fikih untuk kehati-hatian, dalam babul ihtiyat, ya dia boleh ngikut tapi jangan masuk gitu ya. Ada di mana? Ya ngempet aja itu di mana kek gitu. Itu. Saking berihtiyatnya, kalau mazhab Syafi'i memang berihtiyat seperti itu gitu ya. Karena yang dikhawatirkan itu bukan masalah darah haidnya, tapi memang dia dalam keadaan haid, dalam keadaan hadas besar. Itu ya. Nah, ini dan juga ada perkara-perkara yang membingungkan masyarakat kita. Itu kalau masjid, kalau musola boleh apa kagak, gitu ya. Nah, makanya orang dulu ya, orang dulu nih, orang dulu berarti bukan saya kan? Ya, orang dulu. Kenapa ada di masyarakat kita ada istilah yang namanya langgar? Ya langgar ya. Orang dulu nggak mengenal namanya musola, tapi apa? Langgar. Itu ada pengajian di mana? No, di langgar Ajincit, katanya begitu ya. Langgar nyebutnya. Karena apa? Nih, sesuatu yang diharamkan di masjid, di situ boleh Nah, makanya itu disebutnya langgar, gitu ya. Jadi filosofi langgar itu begitu. Baru tahu ya? Oh, aduh gitu. Jadi sesuatu yang nggak boleh di masjid, ya artinya di masjid itu dilarang. Nah di situ boleh peraturan itu boleh dilanggar. Nah, makanya dulu ada istilahnya dibikinlah apa musola. Sehingga apa? Yang berada di masjid itu ada hukum masjid, ada tahiyatul masjid, ada larangan-larangan yang nggak boleh di masjid. Nah itu kalau di situ boleh dilanggar. Nah jadi pertanyaannya, kalau di musola boleh nggak? Nah, boleh. Tapi ada juga ulama yang menyebutkan musola sama masjid dia juga. Kalau masjid yang dibikin Jumat namanya masjid jami. Kalau ada masjid yang tidak dibikin Jumat namanya masjid ghairu jami. Masjid ghairu jami ya, salah satunya adalah musol. Tapi ketetapan ulama kita dulu, ya orang-orang tua kita dulu, kenapa itu bikin langgar? Karena apa? Sesuatu yang nggak boleh di masjid, di situ boleh Jadi pertanyaannya, kalau misalkan di musola boleh nggak? Boleh, gitu ya. Ada pengecualian, gitu ya. Tapi bagaimana dengan pendapat yang berihtiyat? Tetap nggak boleh lah. Karena emang itu termasuk rumah Allah juga. Kalau ibu-ibu pengen berihtiyat lebih bagus. Udah, saya mah lagi haid, bukan kagak mau datang, tapi karena ada acara di masjid. Tapi kalau bisa, dia misalkan masih boleh diizinkan, dia di mana? Di pinggiran masjid, yang bukan termasuk dalam batas masjid. Tapi dulu waktu saya ngaji, yang namanya batas masjid, mana yang diwakafkan untuk masjid, yaitu masjid namanya. Walaupun itu tibang halamannya, kalau emang itu diwakafkan untuk masjid, ya berarti itu masuknya masjid, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia berdiam di situ bagaimana? Tetap kata ulama itu nggak boleh juga, karena orang bikin masjid kudu jelas apanya batasnya, mana sih batas masjid, mana yang bukan,
Itu ya. Ini untuk apa? Ihtiyat. Ah, gue mau kan orangnya rajin banget ngaji, nggak pernah pere. Lah iya, biar begitu. Tapi kan masih bisa ya, ngikut di mana? Ya di luarnya, kan speakernya masih kedengeran. Saya yakin pasti kedengeran dah. Karena orang-orang kita, ibu-ibu biasanya kalau ngaji pasti ngapain? Pakai speaker luar. Iya kan? Beda sama orang laki ngaji ya, yang begini ya udah tuh begini aja. Kadang-kadang kan ibu-ibu kalau ngaji pakai speaker luar ya. Kedengeran banget tuh, ngaji di mana tahu, di sini kedengeran tuh. Gitu ya, gitu. Makanya sebetulnya ya satu sisi mungkin pengen juga ngajak orang-orang yang tidak ngaji, yang nggak hadir bisa denger, tapi boleh-boleh dengerin ya, ya, boro-boro dengerin, ya, itu yang datang ngaji aja kagak dengerin, ya kan, apalagi di rumah kan gitu, ada yang mesen begitu, pakai speaker luar, gue pengen dengerin di rumah, yang datang aja kagak dengerin, apalagi yang di luar kan gitu. Ya, jadi al-lubsu fil masjid udah nggak laku itu, diganti. Tapi itu jadi ciri khas katanya. Saya ketemu di mana-mana ibu-ibu, bel, saya kata gitu. Lah nama saya ganti jadi bel ini katanya. Iya. Gara-gara itu emang ya, jadi apa? Jadi spiral itu. Iya. Ya, jadi kalau misalkan pertanyaannya bagaimana orang-orang yang haid, apakah boleh dia masuk ke dalam masjid? Untuk hukum beratnya kita ngambil yang berat, jangan yang ringan, jangan yang ngeringanin, yang beratin. Apa? Al-lubsu fil masjid itu nggak boleh bagi orang yang dalam keadaan udah emang dikasih rukhsah ya, dikasih keringanan sama Allah kan gitu. Aku memang rajin bener, iya, tapi kalau ada kesempatan bisa di luar gitu ya, nggak masuk di dalam, bisa kedengeran, yang ikut dah, nggak ngapa-ngapa. Nah ini banyak juga Bu, ini malahan ini kan perkara ngaji aja, kalau misalkan itu di masjid kita dalam keadaan haid, kalau bisa nggak usah masuk. Ini sekarang kan bukan perkara ngaji, bahkan ada masjid yang ketika itu dipakai untuk akad nikah. Ini dulu Nabi perintahkan kita untuk melangsungkan akad nikah di masjid. Iya memang. Tapi kondisinya begitu Bu. Dulu waktu bicara tentang pernikahan, yang hadir dalam acara pernikahan itu hanya yang termasuk dalam rukunnya saja. Dan ketika itu nikahnya di masjid, kalau mempelai perempuannya nggak dihadirkan, gitu ya. Yang dihadirkan hanya mempelai prianya, lalu walinya dari si perempuan. Karena yang menikahkan siapa? Wali. Lah si perempuannya ada nggak? Ya ada, kan gitu ya. Kan biasanya gitu ya. Perempuannya disimpan dulu, taruh dulu di freezer, gitu ya. Karena khawatir make upnya luntur kan, taruh di freezer dulu. Ya nanti ada apa? Saksi ya. Ada 2 orang saksi. Saksi itu nggak boleh orang perempuan Bu. Saksi itu syaratnya laki-laki, 2 orang saksi. Lalu wali, gitu ya. Lalu mempelai laki-laki 4. Satu lagi apa? Ijab, qabul. Udah cukup. Tapi orang sekarang kan nggak bisa dibilangin begitu. Aku pengen ngelihat, nyaksiin dan sebagainya, gitu. Ya kalau memang kayak begitu nggak usah di masjid. Ini kan kita orang mau akad nikah di masjid, orang yang mau masuk kita tanyain dulu. Ibu lagi haid nggak? Ibu haid nggak? Oh enggak, yang bener. Coba saya periksa dulu sini. Kan gitu. Itu ya. Bisa gitu. Kalau dulu Rasulullah menikahkan Sayyidina Ali ya dengan Fatimah di masjid ya, karena memang di situ dulu Nabi perintahkan kalau bikin akad nikah di masjid, wadribu 'alaiha bid-dufuf gitu ya. Jadi ada perintah Nabi kan ya, kalau habis nikah itu diapain? Wadribu 'alaiha bid-dufuf. Tabuinlah dia dengan apa? Dufuf. Dufuf itu rebana. Itu. Jadi itu bukan bid'ah, Bu. Jadi kalau ada pengantin tola al-bar kan diiringin pakai rebana, pakai hadroh. Boleh nggak apa-apa. Kan gitu. Karena saking apanya? Saking berbahagianya ada syariat agama yang dilaksanakan. Sambil diapain? Baca sholawat. Itu.
Nah itu akad nikahnya yang hadir siapa? Mempelai laki-laki. Lalu siapa? Walinya. Wali itu siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Babanya si perempuan yang menikahkan. Jadi nggak ada yang hadir itu perempuan gitu. Kalau sekarang kan ya nggak bisa gitu. Wah begitu. Nah makanya daripada begitu mendingan nggak usah. Kita yang punya acara jadi dosa juga. Ngapain? Kita bikin acara di masjid itu orang-orang pada datang, yang pada haid, ya, yang nggak tahu dah itu dia udah suci apa belum. Nah jadi bahaya juga gitu. Tetap itu harus diperhatikan, Bu. Nah ibu-ibu yang udah tahu itu jadi apa? Jadi sebagai pelopor, kasih tahu. Jangan yang udah tahu tapi apa? Nggak diamalin. Saya lagi head nih. Yang masih head ya. Yang udah pada nepok sih kagak usah gitu. Nah, gitu ya. Iya. Yang masih head maksudnya. Ya maksudnya yang udah monofos gitu ya. Gitu ya. Iya udah kagak, gua udah kagak head kata. Iya, ya kalau yang udah nggak head mah ya bebas aja kan gitu. Maksudnya ini ibu-ibu yang masih pada head gitu. Jadi pelopornya gitu. Kasih tahu, ya. Kasih tahu. Jadi kalau emang ibu tahu kasih tahu, minimal ya ibu sendiri dah. Saya lagi head, enggak dah saya gitu. Lu nggak masuk, jadi dah. Saya di luar aja kan gitu. Emang apa? Kalau di dalam susah berapa kan gitu. Kalau di luar kan enak, tinggal ngambil sembako pulang kan gitu. Iya. Di luar mengarah cepat pulang maksudnya Bu kan begitu ya. Itu ya. Jadi tetap tuh. Jadi harus diperhatikan Bu. Al-lubthu fil masjid gitu ya. Ketika ada orang yang apa namanya dalam keadaan haid itu berdiam. Ya jangankan berdiam, al-murur tuh ya, murur ya. Tadi murur tuh, lewat tuh. Lewat aja. Lagian mau kemana sih dia? Oh, lagi head ngelewatin masjid teradahan amat ya anu. Ya karena ada yang begitu Bu, gitu ya. Ada yang melewati itu tempat-tempat yang melewatin seperti itu. Lalu apa lagi? Nih, yang tadi ditanya tuh. Qiraatul Quran biqasdil qiraah. Membaca Quran dengan qasad membaca, dengan qasad tilawah tuh. Biqasdi tilawah tuh. Atau biqasdi dirasah. Ya. Biqasdi tilawah biqasdi dirasah. Dalam maksud niatnya memang untuk membaca. Ya. Karena memang orang yang baca Quran itu ada beberapa hal. Di sini sebutkan taratan yaqsidul Quran faqat fayahrumu. Yaitu maksud tujuannya adalah emang pengen baca Quran. Orang yang head maksudnya pengen baca Quran, fayahrumu, maka diharamkan, nggak boleh. Yang kedua, wataratan yaqsidu ghairal Quran, jadi fala yahrumu kal istishfa'i wat tahassuni wat tabarruki, boleh. Orang yang ketika baca Quran niatnya untuk kal istishfa, untuk pengobatan. Bu, kita bacain Fatihah saudara kita yang lagi sakit. Niatnya untuk apa? Boleh nggak? Boleh. Jadi ibu kalau ketika dalam keadaan haid diajak baca Fatihah yang niatnya untuk istishfa, minta kesembuhan, boleh. Ngikut baca. Jangan meneng baik. Diem aja. Tapi kadang-kadang juga dalam keadaan tidak haid juga diajakin, Bu, ayo kita baca Fatihah, kita doain saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Lu roti lu coklat apa? Begitu ya. Kan kelihatan dari sini. Asal saya ngajak Fatihah tuh. Makanya saya suka sering di mana-mana saya ajak, Bu, mari kita baca Fatihah sekali lagi. 2 kali lagi mau? 100 kali lagi mau nggak Bu? Mau. Boro-boro 100 kali. Diajak 1 kali lagi aja. Al-Fatihah. Yang ngobrol-ngobrol, yang Fatihah, ada yang diem aja. Apa yang dipikirin itu ya? Saya punya mau kalau lagi banyak urusan, lagi mepet, nggak usah ngaji dah. Jadi bikin orang bingung. Lu ngaji nyusahin dateng lu, bengong aja gitu. Kan seharusnya kalau ngaji datang silaturahmi begini jadi apa Bu?
Jadi senang, jadi ketemu teman-teman, bisa ngobrol, bisa ketawa, dia masih bengong aja. Yang begitu nggak usah datang dah. Kita jadi bingung jadinya. Dan juga nyusahin yang lain. Jadi orang pada gedeg jadinya kamu gitu. Ini kan ada orang yang kagak ada tawanya sama sekali, diem. Watalah. Itu yang begitu penyakitannya cepet tuh. Ya. Jadi kalau diajak baca Fatihah lil istishfa, ya. Istishfa berarti ngapain? Ya obat, minta kesembuhan. Itu boleh tuh. Atau lidzikri, berzikir boleh. Karena yang enggak boleh itu liqasdit tilawah. Itu ya. Wa taratan yaqsiduhuma, atau diniatkan keduanya. Yang pertama dia niat untuk membaca qasdit tilawah, yang kedua niatnya untuk istisqa, untuk zikir. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan dia dalam keadaan haid, niatkan ketika dia baca Fatihah, niatkan untuk istisqa, itu boleh Bu, khusus, tapi niatkan untuk itu. Tapi jangan diniatkan dia itu dalam rangka tilawah juga lalu minta kesehatan juga. Nah itu nggak boleh, haram itu. Wataratan yutlaku fala yahrumu. Adapun ketika secara umum saja, diitlakkan saja, ya. Jadi enggak secara khusus dia niatkan untuk tilawah atau dia niatkan untuk istisqa, yang penting ikut baca aja, itu masih dibolehkan, fala yahrumu. Tapi kan kehati-hatian kita khawatir, ya, kita baca ini dalam rangka maksud tilawah atau bukan, gitu ya. Kalau kayak gitu keadaannya mendingan kagak usah. Nah bagaimana kalau ngikut tahsin, ya, ikut pelajaran tahsin sedangkan dalam keadaan haid? Nah sini disebutkan because di tilawah, because di dirosah, nggak usah dulu, gitu ya. Iya, paling seminggu doang kan ya. Lagian dalam keadaan kagak haid juga kagak pernah ngikut tahsin, belagu amat. Giliran lagi haid aja, saya boleh ngikut nggak? Saya lagi haid. Kemarin-kemarin kemana lu? Gitu ya. Enggak Bu, saya mah bukan lagi ngomongin orang Darus Said, bukan. Dari saya enggak. Ada cerita di sana. Soalnya orang sono loh, tapi ngajinya di sini. Iya. Enggak, ya maksudnya buat introspeksi kita kan ya Bu. Gitu. Daripada dia diem aja kayak tadi tuh, diem aja. Ya. Emang bawaannya begitu. Ya tapi orang biar kata bawaannya begitu ada mesemnya dikit, minimal gitu, senyum dikit, ada gitu. Ini mah kagak. Iya, saya liatin itu ada itu orangnya di sini. Ya, gitu ya. Tapi saya sih husnuzon aja. Asal saya ngomong gini dia nggak tahu, oh, mungkin budeg kali kan begitu. Dia kagak denger kan. Orang tahu apa di diem aja, mah kagak denger kan begitu ya. Tahu bodo amat Ya. Lalu yang selanjutnya yang haram bagi orang yang dalam keadaan haid itu adalah at-talaqu. Ya. Ya sama juga. Ya, jadi kalau misalnya kayak begitu mendingan stop dulu gitu ya. Ya, jadi kan ada pertanyaan bagaimana kalau dia harus mengajar gitu ya dengan qasad tilawah yang betul-betul qasad tilawah, nggak usah. Gitu ya, libur dulu gitu ya, karena qasadnya qasad tilawah atau tadi di sini sebenarnya biqasdid dirasah kan gitu, kecuali ditimbang dengerin doang, dengerin aja kan ya, tapi nggak mungkin dengan dengerin ya, pasti dia membaca dan sebagainya gitu ya. Makanya kalau di sini pelajaran tahsin yang ngajarin orang laki, walaupun yang belajar orang perempuan, yang ngajar orang laki, jadi ngajinya nggak ada libur kecuali ada udzur tertentu ya, gitu ya. Jadi yang kadang-kadang libur karena emang gurunya ya ada halangan dan sebagainya. Ya kayak besok nih masih ngaji, depannya nanti tahsin libur kalau nggak salah 2 minggu karena ustadznya mau pergi umroh kan gitu. Ya kan kalau gurunya mah kan nggak libur ya, kecuali beliau sakit dan sebagainya. Kan yang libur mah kita mulu ya, absen mulu kan begitu ya. Lalu at-tolak Bu, tolak apa tolak? Bercerai
gitu ya. Ditolak tuh kagak boleh. Ya. Jadi orang laki itu mencerai, mentolak istrinya, fattalaku yahrumu. Jadi nggak boleh tuh istri yang dalam keadaan haid ditolak. Ya, ditalak. Ya. Nanti dalam Kasyifah disebutkan boleh juga kalau itu emang permintaan istrinya. Ya, istri yang minta, pokoknya udah kagak bisa dah. Pokoknya nggak bisa bang, sekarang juga dah. Kan begitu. Lah, lu ngapa Romana kebelet amat? Kan begitu. Kan lagi haid, besok aja nungguin suci. Enggak, pokoknya sekarang juga. Oh ya udah. Tapi makruh jadinya. Itu ya, orang dalam keadaan haid gitu. Itu gara-gara totok pedak, Bu. Gitu. Iya. Iya. Nah, ini yang terakhir, ya ini yang terakhir. Haram ketika haid itu al-istimta'u wal mubasyaratu bima baina surrati war rukbati, yaitu haram hukumnya bersenggama. Ya, haram hukumnya jima kalau dalam keadaan haid itu nggak boleh. Nah, ini wal mubasyaratu bima baina surrati war rukbati, ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Karena di sini disebutkan wal mubasyarah artinya bersentuhan kulit sama kulit. Apa yang bersentuhan kulit sama kulit itu? Bainas surrati war rukbati, antara pusat sama lutut. Jadi bukan hanya jima, akan tetapi bersentuhannya pun nggak boleh sebetulnya. Tapi di sini ada kesimpulan dari para ulama, yang dikatakan haramnya itu adalah betul-betul jimanya gitu ya. Yang tersebut haram bil ittifaq adalah al-wat'u, yaitu jimanya haram hukumnya gitu ya, karena memang dalam keadaan haid. Nah, itulah sedikit ya cerita tentang haid dan apa-apa yang diharamkan, yang mudah-mudahan bisa jadi perhatian kita semuanya gitu ya, agar ke depan bisa lebih menjaga diri kita gitu ya, karena memang yang menjaga diri kita ya diri kita sendiri kan gitu. Kalau memang sudah ada peraturannya dalam syariat, ya jangan dilanggar, jangan dianggap itu sesuatu yang biasa gitu. Khawatir kalau dianggap biasa nanti malah menjadi masalah karena menabrak dalam urusan syariat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.